Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiaman, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, yang kuliah sebagai mahasiswa STQ Bina Bangsa Gatsimpena di Banda Aceh. Oke, baik. Kali ini kita akan masuk MK Fonologi Bahasa Indonesia, membahas tentang klasifikasi bunyi. Apa itu klasifikasi bunyi dan apa-apa saja bagiannya? Oke. Nah, klasifikasi bunyi adalah sekumpulan nada-nada atau suara rendah tingginya yang berasal dari alat ucap oleh manusia itu sendiri. Dan klasifikasi bunyi ini terdiri dari 6 jenis yang meliputi, yaitu nomor 1, vokal, konsonan, semivokal. Nomor 2, nasal dan oral. Dan yang ketiga, bunyi agresif dan ingresif. Yang keempat, bunyi keras dan bunyi lunak. Yang kelima, bunyi panjang dan bunyi pendek. Yang keenam, bunyi tunggal dan bunyi rangkap, atau disebut juga diftong, monoftong, ataupun kluster. Yang pertama adalah vokal, konsonan, dan semivokal. Yang dimaksud dengan vokal adalah huruf hidup, atau dalam fonetik adalah suara di dalam bahasa lisan, yang diciri khaskan dengan tekanan udara yang terkumpul di atas glotis. Selanjutnya konsonan. Konsonan atau huruf mati adalah fonem yang bukan vokal. Dan dengan kata lain direalisasikan dengan obstruksi. Sedangkan yang dimaksud dengan semivokal adalah bunyi bahasa yang mengandung vokal dan konsonan atau kedua-duanya, walaupun mempunyai sedikit geseran dan tidak muncul sebagai inti suku kata. Yang kedua adalah nasal dan oral. Nasal sendiri memiliki banyak fonem. Salah satunya ialah konsonan nasal atau sengau. NHS, oral sendiri adalah perangsangan alat kelamin pasangan. Yang ketiga adalah bunyi agresif dan ingresif. Bunyi agresif dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru. Sedangkan bunyi ingresif adalah kebalikannya, yaitu dengan cara mengisap udara ke dalam paru-paru. Yang keempat adalah bunyi keras dan lunak. Bunyi bahasa dilihat dari kekuatan arus. Kalau arusnya itu tinggi, maka itu dinamakan dengan bunyi keras. Sedangkan kalau arus nadanya rendah, maka itu dinamakan sebagai bunyi lunak. Yang kelima adalah bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi bahasa dapat dibedakan sebagai bunyi panjang dan bunyi pendek ketika bunyi itu diartikulasikan dengan vokal yang panjang. Jika diartikulasikan dengan vokalnya pendek, maka itu disebut pula sebagai bunyi pendek. Nah, yang terakhir dari klasifikasi bunyi yang keenam adalah bunyi tunggal dan rangkap, yang dibagi menjadi 3 bagian pula, yaitu diftong, monotong, dan kluster. Nah, bunyi rangkap dapat berupa diftong maupun kluster. Diftong yang lazim juga disebut vokal rangkap. Sedangkan kluster yang lazim juga dapat disebut gugus konsonan. Dan yang ketiga dari jenis tersebut adalah monoftong. Bunyi tunggal vokal juga disebut sebagai monoftong. Jadi jika bunyi tersebut satu atau tunggal, maka itulah disebut sebagai bunyi monoftong. Namun di dalam bahasa Indonesia, bunyi yang sering muncul adalah bunyi diftong dan kluster. Baik, mungkin sampai di sini saja dari keenam klasifikasi bunyi tersebut. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.